Ciri orang yang didoakan dan dicintai Allah dan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Jadi siapa yang tak ingin didoakan oleh makhluk Allah yang paling taat ini? Kalau ingin didoakan para malaikat, lakukanlah amal soleh berikut ini. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 137. Dua, orang yang duduk menunggu sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Sahih Muslim nomor 469. 3. Orang-orang yang berada di syah bagian depan di dalam sholat. Imam Abu Dawud dan Ibnu Qusaimah dari Barrah bin Asib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud 130. 4. Orang-orang yang menyambung syaf atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam syaf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Qusaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung syaf-syaf. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1272. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Sahih Bukhari nomor 782. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersalawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Al-Musnad nomor 8106, Syekh Ahmad Syakir mensahihkan hadis ini. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Al-Musnad nomor 9140. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah orang yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Sahih Muslim nomor 2733.